Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Aisyah dengan mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia kelas 7. Marilah anak-anak, pertemuan pada pagi hari ini kita berdoa. Semoga dalam berdoa anak-anak diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi kesehatan dan mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Marilah anak-anak berdoa membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan materi yang kemarin yaitu teks deskripsi. Sekarang kita lanjutkan yaitu menelaah struktur dan bahasa pada teks deskripsi. Mencermati struktur teks deskripsi. Teks deskripsi itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua yaitu deskripsi bagian, yang ketiga yaitu kesimpulan atau bisa dikatakan kesan umum. Identifikasi. Identifikasi di sini adalah bisa dikatakan sebagai gambaran umum tentang suatu objek. Ya, identifikasi adalah gambaran umum tentang suatu objek. Yang kedua yaitu deskripsi bagian, yaitu berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan subjektif penulis. Maksudnya menggambarkan suatu objek menggunakan pendapat diri sendiri, kemudian perincian dapat berisi apa yang dilihat seperti bagian-bagiannya, komposisinya, warna seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Yang ketiga yaitu kesimpulan atau kesan. Contoh ya, di sini yaitu teks deskripsi yang judulnya adalah Rumah Tongkonan. Ya. Saya bacakan, Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja. Selain upacara pemakamannya, Toraja termasuk oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pau. Memasuki Rantai Pau akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Nah, dari rumah Tongkonan tersebut itu bisa dikatakan identifikasi atau gambaran umum. Di dalamnya yaitu berisi nama objek, lokasi, gambaran umum objek tersebut. Selanjutnya yaitu yang berisi deskripsi bagian, yaitu rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihiasi dengan
apik. Hiasan terdapat pada suatu sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghiasi sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang berharmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh, bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghiasi atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau mematang berlambang kebangsaan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Nah, dari bacaan tadi itu adalah menceritakan deskripsi bagian, yaitu di dalamnya yaitu merinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Sekarang selanjutnya yaitu penutup. Ya, penutup itu berisi kesan umum. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai arsitek yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, itu adalah dinamakan penutup atau kesan umum. Selanjutnya yaitu menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Ya, jadi menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Coba kalimat ya, ibuku orang yang sangat baik. Itu adalah sebuah kalimat. Ya, ibuku orang yang sangat baik. Kalau kita buat kalimat perincian untuk menjelaskannya yaitu dia berusaha menolong semua orang. Ya, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja, ya. Selanjutnya yaitu penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Ya, panca indera. Kita seolah-olah kita melihat pantai panjang dengan pasir putih. Ya, kalau kita seolah mendengar debur ombak pantai terdengar berirama, seolah merasakan udara sangat terasa segar. Ya, itu adalah penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Selanjutnya yaitu menggunakan kata depan kata dasar KPTS. Ya, kalau kita kalimatnya yaitu pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Ya, men plus pesona huruf P-nya luluh menjadi M karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Selanjutnya yaitu menggunakan sinonim pada teks deskripsi. Saya ulang lagi, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Sinonim yaitu persamaan kata, ya. Kata dengan indah. Sinonimnya yaitu bisa elok, permeh, moleks, ya.
Selanjutnya menggunakan kata depan pada teks deskripsi. Ya, kata depan bisa kata di. Ya, kalau dibuat kalimat drama tari kolosal areal dipentaskan di area Monas. Ya. Selanjutnya menggunakan kata khusus. Kata khusus ya, kata itu ada kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang ruang lingkupnya masih umum atau masih luas. Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkupnya sudah khusus atau bisa dikatakan sudah sempit. Nah, seperti halnya kata umum indah ya, kita khususkan yaitu elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, mempesona, manis ya. Kata umum melihat ya bisa menonton, menyaksikan, memandang, mengamati dan memerhatikan ya. Jadi kata umum adalah kata yang ruang lingkupnya masih umum atau masih luas. Sedangkan kata khusus ada kata yang ruang lingkupnya sudah khusus atau sudah sempit. Ya, contohnya yaitu kata bunga. Bunga di sini adalah bisa dikatakan kata umum. Kalau kita khususkan di dalamnya bermacam-macam bunga. Ada bunga mawar, bunga melati, bunga dahlia, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan yaitu penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Ya. Contohnya di Lombok, di Toraja. Ya. Itu ya berarti selanjutnya mendaftar kalimat bermajas. Ya. Kalimat bermajas atau bisa dikatakan gaya bahasa ya. Contohnya yaitu angin laut mengelus wajah. Nah, ini adalah sebagai majas personifikasi, pengumpamaan benda-benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Kelinci menari-nari di pagi hari. Nah, angin berbisik itu termasuk majas personifikasi. Tadi majas personifikasi adalah pengumpamaan benda-benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Selanjutnya yaitu penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Ya, kata indah, elok, perme, molek. Ya, kalau kita buat contoh kalimat yaitu pantai indah nan permai ya. Tuh. Demikianlah materi bahasa Indonesia. Saya cukupkan sekian. Nanti ada tugas dari saya yang perlu anak-anak kerjakan ya. Soalnya pilihan ganda 10 anak-anak kerjakan yang sungguh-sungguh. Ya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.